ternyata memang dari yang saya telusuri sampai buku ini, saya menemukan banyak hal sebetulnya pelajaran yang diambil bisa dipetik dengan sosok Nia ini. Makanya cita-citanya yang menurut saya itu luar biasa. Apa cita-citanya? Bagaimana dia bisa kuliah gitu di tengah himpitan ekonomi yang begitu ini ya, yang cukup menyedihkan lah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita sudah bersama seorang penulis senior, Bapak Armaidi Tanjung. Ya. Beliau adalah penulis buku Nia Kurniasari, Gadis Penjual Gorengan yang Mengguncang Dunia. Selamat Pak atas peluncuran buku barunya. Ya, terima kasih. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang apa yang membuat Bapak tertarik untuk menulis kisah tentang Nia Kurniasari ini Pak? Ya baik, pertama terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Saya diminta mencoba menjelaskan, dan kemudian sebetulnya peristiwa Nia itu kan semua sudah menggemparkan lah gitu. Lalu memang awal-awal peristiwa terjadi, saya lebih sebulan itu hanya mengikuti dari media sosial saja gitu. Nah, tapi tiba-tiba saya terketuk juga, beliau hafal Al-Quran, kemudian kenapa orang begitu antusias. Nah, ini yang saya mencoba menelusuinya gitu. Nah, kemudian dari berbagai peristiwa itu tentu kalau kita menulis buku, mudah-mudahan itu bisa banyak menjadi semua orang bisa baca gitu, dan itu peristiwa tersebut bisa akan lama dikenang orang. Nah, tentu kita harus menggalinya apa sesungguhnya yang terjadi dengan sosok Nia ini gitu, sehingga beliau bisa fenomenal. Dan kita harus jujur ya, saya melihat banyak tokoh, banyak ulama, banyak figur, tapi tidak sampai sebegitu sambutan orang terhadap ketika dia wafat, ziarah ke makam beliau. Nah, ternyata memang dari yang saya telusuri sampai buku ini, saya menemukan banyak hal sebetulnya pelajaran yang diambil bisa dipetik dengan sosok Nia ini. Makanya kesimpulan buku saya itu di cover belakang saya tulis, ini sebetulnya adalah kisah keluarga, ya, kisah keluarga seorang gadis remaja yang mungkin di era sekarang kita sulit menemukannya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan saya menulis buku ini itu bisa dibaca orang, tidak hanya sepenggal dari informasi di media sosial. Dan media sosial saya rasa berjasa untuk memperkenalkan beliau ke berbagai belahan dunia lah gitu. Nah, dan memang terbukti ya, buku saya ini sudah ada yang pesan dari Malaysia gitu. Kemudian juga dari Cianjur, Jawa Barat, dan ada juga yang baru mengekspor di Jawa Tengah gitu. Nah, itu kan menunjukkan tidak hanya di Sumatera Barat saja orang terkenal, tapi sudah mendua dunia lah gitu. Nah, itu kira-kira alasan saya mencoba menulis buku ini, dan ingin ya menggali informasi dari orang yang bersentuhan langsung dengan almarhum Nia ini, mulai dari keluarganya, tetangganya, temannya, sahabatnya, dan orang yang paling dekat dengan beliau saya sempat mewawancarai, dan itulah yang saya ramu yang saya ramu dari buku ini gitu. Dan diperkuat dengan foto-foto, dengan data-data yang relevan dengan peristiwa itu. Apa sih Pak yang paling menarik dari sosok Nia Kurniasari ini, ya, sehingga Bapak merasa kisahnya perlu diangkat dalam sebuah buku? Ya, saya ceritain tadi, saya memang awalnya kan karena begitu menggemparkan di dunia media sosial ya. Nah, lalu saya ingin menelusuri apa sesungguhnya yang terjadi dengan sosok ini, dan alhamdulillah saya menemukan ya, artinya nilai-nilai keagamaan itu ternyata dia punya gitu. Mungkin ada orang yang menunjukkan atau memberi nasihat, dan itu dia laksanakan gitu. Dan kemudian ya
cita-citanya yang menurut saya itu luar biasa. Apa cita-citanya? Bagaimana dia bisa kuliah gitu di tengah himpitan ekonomi yang yang begitu ini ya, yang cukup menyedihkan lah gitu. Walaupun mungkin banyak juga keluarga-keluarga lain yang mengalami hal seperti itu, tetapi semangatnya untuk menempuh melanjutkan kuliah itu menurut saya itu yang patut dihargai. Malah ingin kakaknya, adiknya ingin dikuliahkan, sementara beliau hanya menjual gorengan. Kemudian dia juga melatih silat ya. Kemudian dengan melatih silat itu dia mungkin dapat honor, dan itu juga membantu keuangannya gitu. Nah, jadi saya kira semangat itu patut jadi jadi perhatian bagi anak-anak remaja lah gitu. Nah, saya juga tidak bisa bayangkan dia sekolah jual goreng, aktif di pramuka di sekolah, kemudian silat dia juga. Silat. Itu yang saya kira sosok-sosok yang patut dan dari informasi yang saya dapatkan di sekitar tempat tinggal itu, mereka memang beliau memang anak yang santun, suka tersenyum. Itu yang menarik bagi saya. Proses riset dan penulisan buku ini pastinya melibatkan banyak hal atau banyak kalangan ya, Pak. Bisa Bapak ceritakan, Pak, pengalaman menarik atau tantangan dalam membuat buku ini, Pak? Ya. Baik, buku ini kurang lebih saya lakukan observasi lah ya. Itu kurang lebih 3 bulanan. Nah, jadi 3 bulan itu melakukan wawancara dengan, pertama saya datang itu tanggal 27 Oktober kepada keluarganya, bertemu dengan ibunya. Nah, di tengah orang ramai pagi saya datang, ketemu bicara dengan ibunya, kemudian dengan kerabat beliau. Nah, habis itu baru saya mulai telusuri ke sekolahnya, ke Institut Tanam, kemudian ke SMP, kemudian ke ke beberapa yang terkait dengan beliau lah, teman beliau, kemudian ke Nagari, ayah beliau gitu kan, dan saudara beliau yang ada di Dumai. Nah, saya kepada orang-orang tetangga beliau ya, kepada orang-orang tersebut tentu saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Beliau sudah menyampaikan pengalaman beliau, kesan beliau terhadap almarhum. Jadi bagi saya semuanya berkesan, dan sehingga buku ini bisa dibaca orang. Kemudian juga sumber-sumber yang saya dapatkan baik melalui media ya, karena memang basic saya juga wartawan, penulis. Nah, ini saya kira pengalaman saya dalam menelusuri beliau. Dan memang saya secara fisik tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi dengan informasi-informasi ini ya, seolah-olah itu bisa seolah-olah ya bisa membayangkan begitu sosok beliau gitu. Nah, saya kira itu pengalaman saya menulis ini. Nia Kurniasari adalah seorang gadis penjual gorengan. Ya. Apa pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan melalui kisah inspiratif ini kepada para pembaca, Pak, terutama itu generasi muda? Ya, pesan saya itu ya, bagaimana bisa kita meniru semangat Nia ini ya, di tengah, mohon maaf misalnya di tengah gempuran teknologi digital, tapi semangatnya berusaha dan mencapai impiannya itu tetap dilaksanakan, walaupun ya suka dukanya. Jangan dikira menjual goreng itu lancar-lancar saja. Ada masa pacekliknya gitu. Masa paceklik itu misalnya gorengnya banyak laku lah gitu. Pas hujan gitu. Ya usah hujan, kemudian sepi pembeli. Saya dapat informasi sampai menangis dia, tapi orang banyak lain tidak tahu gitu. Sampai menangis mereka. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kesusahan yang dialaminya itu tetapi tidak mengurangi semangatnya untuk maju gitu. Nah, saya kira ini generasi kita sekarang kan, mohon maaf, kadang sudah diberi orang tua sedikit malas, sedikit semuanya tergantung dengan bermain HP yang tidak karu-karuan gitu. Nah, sementara ada anak remaja yang punya mimpi yang luar biasa menurut saya gitu. Nah, pesan saya itu ya itu tadi, bagaimana kita sepahit apapun ketika kita punya mimpi yang baik kemudian terus berupaya, Tuhan saya kira
memberikan jalan yang terbaik. Walaupun kita lihat memang tragis beliau wafat, tetapi di efek dampaknya itu, mimpinya itu menurut saya pertama dia ingin kakak adiknya sekolah, ya itu ternyata memang ketika dia wafat sudah ada yang mau menkuliahkannya gratis lagi kan. Dan kemudian rumahnya yang dari sederhana. Nah, rumah ini memang di awalnya itu memang juga orang tuanya ikut bantu lah ya, tapi kan ingin yang lebih mewah ya, lebih permanen maksud saya gitu kan. Nah, ternyata memang 100 hari aja memperingati beliau sudah umpama selesai menurut saya gitu. Dan itu kan luar biasa. Kalau ya itulah maha sutradara yang mengatur gitu. Coba kalau beliau meninggal biasa-biasa saja, pasti orang tidak akan seperti itu. Itu saya kira. Ada yang menarik nih Pak, dari judul bukunya kan nih terselip kata mengguncang dunia ya Pak. Menggemparkan ya. Menggemparkan. Menggemparkan. Ya. Dalam konteks apa Pak frasa tersebut? Apakah benar-benar dia menggemparkan dunia kisah Nia Kurniasari Pak? Atau bagaimana? Ya baik. Saya sebetulnya agak terpengaruh juga lah dengan apa yang berkembang itu. Beliau mengatakan dia anak surga. Mungkin dengan melihat fenomenanya sah-sah saja, persepsi masing-masing orang kan sah saja. Tapi saya berpikir kalau itu saya buat, sepertinya saya juga, apalagi buku ini akan lama ya. Jadi seolah saya memvonis beliau sudah memberi hak saya mencampuri hak Tuhan gitu. Maka judulnya saya ganti saja dengan sederhana, dan itu berangkat dari fenomena yang ada sosoknya ini. Misalnya apa? Dia remaja penjual gorengan. Betul, dia remaja penjual gorengan. Fakta itu saja sama. Lalu apa lagi yang menggabung, yang mengemparkan dunia. Nah, yang mengemparkan dunia ini maksud saya dua. Satu, mengemparkan dunia nyata. Dua, mengemparkan dunia maya. Nah, kedua-duanya digemparkannya. Dunia maya itu digemparkan dengan apa? Sejak peristiwanya hilang itu, medsos ini tidak pernah berhenti memberitakan, menginformasikan gitu. Kan terus saja melalui Facebook, melalui TikTok, melalui Instagram gitu kan. Nah, itu yang di dunia maya lah gitu kita. Sedangkan di dunia nyata itu terbukti memang orang terus saja berziarah ke tempat makamnya. Nah, itu saya kira kan ya seperti saya katakan di awal, banyak orang terkenal, banyak orang berjasa, panjang umurnya, jadi ulama, jadi tokoh. Paling 1-2 hari udah selesai, tidak ada lagi. Tidak selama itu Pak. Nah, ini kan begitu panjangnya gitu kan. Nah, tentu ada sesuatu yang ada di di sosok Nia ini gitu kan. Nah, semua itu kan digerakkan, orang datang tuh pasti digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba benar digerakkan, ada kok. Nah, kenapa Tuhan mungkin melihatkan kepada kita bahwa anak remaja saja itu mampu menyedot perhatian orang gitu. Nah, itu yang barangkali bisa kita ambil pelajaran lah gitu ya. Nah, mungkin beberapa perilaku Nia ini ya yang menurut saya yang bersentuhan itu saya uraikan dalam buku ini. Nah, tentu nggak mungkin satu persatu saya uraikan ya kan. Nah, tapi dari beberapa bab itu ya uraian subbab itu bisa dibaca, mana saja mungkin poin-poin yang bisa kita baik keterangan dari temannya, teman dekatnya, kemudian orang-orang yang yang dekat tetangganya gitu kan, kerabatnya gitu. Itu saya kira gitu. Oh, selain sebagai penulis, Bapak juga dikenal sebagai seorang jurnalis ya Pak? Ya. Oh, apa perbedaan pendekatan Bapak waktu ketika menulis buku ini Pak dengan menulis beberapa artikel-artikel lainnya gitu Pak? Oh iya pastilah, mungkin karena memang basic saya ada juga jurnalis ya, jadi memang pendekatannya itu banyak sebetulnya pendekatan jurnalistik. Nah, makanya dalam buku ini ya mungkin hanya sifatnya itu reportase, laporan, cuma mungkin mendalam, itu saja, mendalam artian lebih detail mengejar mengejar sumber-sumber ini, kenapa begini, kenapa begitu gitu kan. Nah, sehingga basic saya wartawan itu ya digabungkan dengan menulis buku, dan ini kan bukan buku saya yang pertama gitu. Menulis biografi ini bagi saya sudah beberapa, baik tokoh yang masih hidup
maupun tokoh yang sudah wafat. Tapi memang yang usianya usianya sangat muda baru ini. Kalau yang sebelum saya tulis itu kan sudah umur berpuluh tahun lah ya. Ya karena memang dia sudah tokoh masyarakat kan, mungkin pejabat, mungkin pendidik gitu kan. Baik pendidik sekolah gitu kan. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat yang saya tulis itu. Nah, tokoh Nia ini menurut saya tadi ya fenomenal. Itu saya kira fenomenalnya apa? Didukung juga dengan media digital. Maka ada bab yang saya bicarakan itu soal soal media digital. Nah, jadi masuk juga di sini sebuah bab khusus. Nah, saya tidak bisa mengabaikannya, misalnya ya media sosial, kemudian efeknya penjual bermunculan, lalu ada konten kreator gitu kan. Nah, kita bicarakan di sini karena ada ini konten kreatif ya, konten kreatif. Sehingga bagaimanapun peran beliau saya kira terlepas dari pro dan kontra itu kan soal persepsi masing-masing terserah. Tapi berperan dalam menggemparkan Nia ini saya kira itu yang saya lihat yang perlu dilihat dalam buku ini gitu. Nah, artinya apa? Dengan buku ini orang bisa lebih rinci mengetahuinya. Lebih rinci itu ya sudah tertulis ya dari berbagai sisi, orang bisa memahami itu saja. Secara keseluruhan ya, secara agak lebih rinci lah gitu ya. Mungkin kan tidak semua orang bisa mendatangi, bertemu dengan orang-orang dekat dengan dia. Kan tidak mungkin kan jaraknya apalah. Sebenarnya tugas saya itu hanya menghimpun itu, menghimpun pengalaman-pengalaman orang lalu disatukan dalam bentuk sebuah buku gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Di samping memang ada juga mungkin dari koran, dari media online yang saya masukkan sejauh itu memang relevan dengan buku ini. Tapi juga tidak semuanya, ada juga yang hal-hal yang terkait dengan itu yang tidak saya ambil. Ya menurut saya ya sudahlah, itu tidak terlalu signifikan menurut saya ya. Mungkin bagi yang lain penting gitu. Nah, itu saja saya tulis buku ini. Nah, kemudian memang saya dedikasikan buku ini ya, mudah-mudahan memberi manfaat kepada orang. Karena memang salah satu tujuan saya itu supaya orang bisa mengambil hikmah dari kisah Nia ini, mengambil pelajaran lah gitu ya. Nah, itu saya kira. Mungkin Pak, seperti yang Bapak sebutkan tadi, mungkin bukan satu-satunya buku yang udah Bapak tulis ya, Pak. Ada nggak Pak perbedaan buku yang Bapak buat ini tentang yang Nia Kurniasari yang menggemparkan dunia ini dengan buku lain, apa sih Pak? Apa dari pengalamannya, kisahnya, atau bagaimananya? Satu, kalau buku biografi yang lain itu mereka sudah jadi tokoh dan saya dibiayai, dibayar saya gitu. Iya, Pak. Nah, kalau ini tidak ada, inisiatif saja, nggak ada orang bayar. Nah, itu beda prinsip ya. Karena apa? Orang yang saya tulis itu kepentingannya apa? Memang kepentingan saya juga betul. Tapi orang itu berkepentingan dia ditulis, atau keluarganya berkepentingan ditulis. Kalau ini tidak ada orang yang saya berkepentingan menulisnya. Makanya saya tidak pernah tanya ini tanya itu soal finansial orang, enggak. Itu perbedaan yang bertolak belakang ya. Lalu kemudian oleh karena itu ya tentu pendalaman isinya sama saja, bagaimana menampilkan yang terbaik gitu. Menampilkan yang terbaik. Nah, barangkali juga pengalaman saya menulis beberapa biografi itu semakin memperkaya saya menulis ini. Karena memang satu, saya menulis ini kan yang saya tonjolkan itu, mohon maaf kalau yang lain tuh prestasinya sudah banyak, pendidikannya sudah banyak, aktivitasnya sudah banyak, yang lain itu ya sudah banyak berbuat lah. Kalau ini kan belum ada berbuat apa dia, sama kepribadiannya yang bagus. Itu bedanya dengan yang lain ya. Ya saya tulis misalnya buku pejabat, buku yang buku tokoh sejarah, sudah berbuat mereka untuk masyarakat. Kalau ini kan
mencari berarti Pak ya. Iya. Mencari apa? Ya apa nilai yang kelebihannya? nilai apa kemanusiaan yang dia punya. Apalagi dia hidup itu kan di umur balik, kalau mau balik dihitung umur balik 17 tahun kan baru 1 tahun. Jadi makanya dia ya masih remaja kan, makanya judul itu memang remaja kita ambil judulnya kan. Nah ini menegaskan bahwa hidup ini sebetulnya tidak tergantung lamanya. Banyak orang hidup panjang, tapi mohon maaf, bukan banyak berbuat baik, tapi mungkin jahatnya banyak. Kalau ini, umurnya singkat gitu, tapi nilainya bagi Tuhan itu baik. Buktinya apa? Orang nunduin kok datang ke makamnya. Putus ya Pak. Nah itu ya kan. Nah, jadi artinya kita juga bisa ngambil hikmat bahwa dalam hidup ini ya ada orang yang singkat tapi penuh dengan makna. Nah, tapi ada orang yang panjang diisi dengan hari-hari yang tidak banyak makna lah kita. Nah, itu. Jadi ini yang saya bisa juga sampaikan dalam salah satu menulis buku ini saya kira. Kita tahu peluncuran buku ini baru beberapa hari yang lalu ya Pak. Ya. Di mana nih Pak para pembaca atau peminatnya bisa mendapatkan buku Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan yang menggemparkan dunia nih Pak. Baik. Boleh dilihat kan? Oh ya, ini ya, oke. Ini buku ini halamannya ini 352 halaman. 15 bab termasuk bab penutup gitu. Nah, buku ini memang saya terbit sendiri karena saya punya penerbit juga. Nah, kemarin 2 hari yang lalu saya sudah tempatkan stoknya di toko buku Sari Anggrek di Padang. Lalu kemudian bagaimana dengan yang yang di luar daerah? Silakan pesan ya ke saya melalui WA atau apa biasa bisa. Itu harga bukunya 110.000. Nah, nanti kalau tambah ongkos kirim ini bisa bayar COD atau langsung bayar, tidak ada masalah. Nah, tidak ada di toko buku lain, tidak ada yang pesan lain. Kalau ada yang pesan ke lain itu berarti buku bajakan. Iya. Gramedia ya Pak? Nah, Gramedia juga tidak ada. Sari Anggrek di Padang. Ya, Jadi ya sekali lagi kalau ada yang pesan di luar itu berarti buku bajakan. Nah, itu saja karena memang saya tidak menjualnya di tempat lain. Tapi alhamdulillah sampai hari ini ya baru beberapa hari ya sudah ada yang pesan ke Malaysia, sudah ada yang pesan ke Cianjur, kemudian sudah ada di Jakarta, kalau di Sumbar ada beberapa lah gitu, ada pun langsung. Nah itu yang saya soal cara mendapatkannya. Jadi tidak sulit kalau sekarang kan tidak terlalu sulit asal memang ada ada niat untuk mendapatkannya. Nah itu saya kira tentang buku ini. Oh, berarti buat teman-teman yang mau membaca buku Nia Kurniasari bisa didapatkan di Sari Anggrek Padang ya teman-teman. Ya. Jika dijual di tempat lain itu berarti buku bajakan. Oke. Mari kita dukung penjualannya. Mudah-mudahan buku ini menginspirasi kita semua dan juga membeli di tempat yang sudah dijual di tempatnya Pak. Ya. Maksudnya tidak yang bajakan ya. Dan begitu juga yang online untuk mendukung penulis-penulis yang ada. Ya. Terakhir nih Pak. Ya. Buku ini kan udah selesai nih Pak. Ya. Harapannya ke depan dengan buku ini bagaimana Pak? Harapannya apa? Bestseller atau gimana gitu Pak? Baik. Pertama kan soal niat kita menulis itu apa? Saya niatnya itu bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan, kemudian menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Itu yang pertama. Nah, lalu kemudian kalau banyak yang ingin tahu ya silahkan. Nah, juga saya juga tidak banyak berharap begini begana, tidak sampai sebegitulah. Saya karena hidup saya itu ibarat mengalir saja gitu. Nah, sama juga saya menulis ini. Mengalir saja ya, sama dengan buku ini kan mengalir. Saya datangi Daika dengan orang, ternyata orang-orang yang saya butuhkan itu oleh Allah SWT dimudahkan pada akhirnya ketemu gitu. Nah, awal saya gimana ya bisa ketemu dengan orang ini ya, saya perlu ini, tidak ada juga, tapi akhirnya Tuhan mempermudah, ada saja jalannya. Nah, jadi
Saya juga tidak terlalu berharap begini, bestseller atau apa. Itu ibarat air mengalir saja gitu. Yang penting kita sudah berbuat, sudah ada barangnya. Nah, kalau ingin tahu lebih ini ya silahkan. Tapi kalau hanya misalnya ingin sekedar chat, ingin komentar, ya ada apa-apa, biasa aja gitu. Nah, itu dia. Oke. Mungkin ada satu gini Ya. Pak. Oh, ini kan sekarang ada buku nih Pak. Ya. Kalau sebelumnya kan perkembangannya di media sosial, seperti di YouTube, Ya. Facebook, TikTok. Ya. Bagaimana Bapak menanggapi itu Pak? Jadi sekarang nih ada buku nih Pak. Ya. Nah, jadi bagaimana Pak menanggapi hal tersebut? Oke. Ya, artinya kan media sosial itu adalah informasi. Nah, informasi baik YouTube, baik TikTok kan informasi. Tapi belum bisa itu ilmu pengetahuan. Nah, sebagai ilmu pengetahuan maksudnya agak lebih lengkap, merangkum gitu, sehingga kita dapat sebuah kesimpulan. Nah, tapi kehadiran baik YouTube, apalagi medsos lah gitu, itu penting juga menginformasikan. Kalau enggak, mana kita tahu? Nah, tapi itu sifatnya informasi. Nah, kalau kita ingin mendalami, itulah kehadiran buku. Nah, itu maksudnya gitu kan. Nah, kita memang harus, apalagi dunia digital sekarang, kehadirannya penting. Jadi jangan nanti saya bilang, oh saya tidak penting, ya gitu kan. Bisa aja mungkin asumsi orang seolah-olah kita tidak penting. Cuma itu artinya untuk informasi dan harus dilengkapi dengan sebuah kajian yang lebih mendalam. Nah, itu. Lebih mendalam, lebih detail Pak. Lebih detail gitu kan. Nah, itu. Sehingga kita bisa mendapat kesimpulan, oh begini ya loh kita. Nah, sama dengan peristiwa ini. Kita kalau misalkan ya ada batas waktu lah, misalnya kayak ada 5 menit, 10 menit. Nah, kalau sekarang kita wawancara misalnya kan cukup panjang nih, makin paham kita. Oh begitu ya gitu. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau hanya selintas, selintas kan terpotong-potong gitu kan. Nah, itu. Berarti untuk di media sosial mungkin sepenggal Pak ya. Ya. Tapi kalau untuk di buku ini mungkin udah lengkap semuanya tentang kisah. Lebih lengkap, lebih bukan lengkap. ya. Lebih lengkap. Dan ini memang sangat luar biasa ya Pak ya. Dengan wawancara dengan pihak-pihak terdekat Ya, ya Pak. beliau. Karena teman-teman jangan lupa untuk membeli buku Nia Kurniasari ini biar kita lebih tahu lagi kisah remaja penjual gorengan yang menggemparkan dunia ini. Baik Pak, terima kasih atas wawancara singkatnya malam ini ya Pak. Mudah-mudahan bukunya banyak terjual karena Amin. memang sangat luar biasa. Amin. Mengandung pesan-pesan juga mungkin ya Pak. Pesan moral ya. Pesan moral Ya. bagi kita semua terutama para remaja. Ya. Baik, mungkin itu teman-teman wawancara kita bersama Bapak Armaidi Tanjung, penulis buku Nia Kurniasari, remaja penjual gorengan yang menggemparkan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.